perenungan. Topik perenungan yang pertama tentu berkisah, pada umumnya berkisah tentang kesetiaan Allah dalam bacaan pertama. Maka kalau Allah setia, kalau kita menganggap bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka pada gilirannya kita diajak untuk memiliki kesetiaan yang sama. Kesetiaan terhadap profesi, kesetiaan kepada keluarga, kesetiaan kepada panggilan kita masing-masing, kesetiaan macam-macam. Tapi kesetiaan tolak ukurnya, ukurannya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Itu perenungan pertama yang bisa kita tarik, perenungan yang sangat luas, yang sangat umum dapat kita nikmati dari kisah Abraham dan relasinya dengan Tuhan Allahnya. Allah itu setia, dengan cara apapun juga dia akan mewujudkan apa yang menjadi janjinya. Dan dalam profesi apapun kita punya janji, punya kode etik. Kalau kode etik itu apapun yang terjadi akan kita upayakan. Dalam panggilan sebagai imam, biarawati, sebagai leader, ada janji, ada kode etiknya. Maka apapun yang terjadi itu yang akan dipegang, yang diperjuangkan. Taruhannya adalah janji itu sendiri. Dalam perkawinan sama juga, ada janji perkawinan. Maka apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, janji itu yang terus harus dihidupi, yang dipegang. Tentang janji, tentang kesetiaan, itu yang pertama. Janji orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, janji anak kepada apapun juga hari ini terkait dengan janji dan bagaimana kita berusaha untuk selalu mensetiainya. Lalu yang kedua, kalau kita mau mencoba menikmati bacaan pertama dari kitab Kejadian ini sebagai sebuah kisah, sebagai sebuah cerita, sebuah genealogi, sebuah bangsa, kehidupan bangsa-bangsa asal, bangsa-bangsa awal di muka bumi, maka kita akan menemukan kenapa Israel dan Mesir dan cerita selanjutnya demikian. Karena kalau kita melihat, maka kita akan menemukan begitu sejak awal Mesir digambarkan sebagai orang-orang yang seumpama seperti Philadelphia yang tidak bisa diatur dan macam-macam. Maka kalau akhirnya menjadi hamba, itu menjadi persoalan yang masuk akal. Dan kemudian kalau hamba menentang tuannya, kemudian relasinya hanya balas membalas. Dan kenapa Israel tetap ingin menang sendiri sampai sekarang dalam kacamata tertentu, hari ini mendapat legitimasi biblisnya. Maka kalau kita mau membaca ini dalam konteks persoalan bangsa-bangsa sekarang, orang Israel dan orang Arab itu mendapat legitimasi kitab sucinya dari bacaannya. Salah satu. Maka perang Arab tidak akan selesai, usaha Israel tidak akan pernah selesai untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain ketika ayat ini tetap tertulis demikian. Dan artinya perang tidak akan selesai karena tulisan ini tidak bisa dihapus. Itu gagasan kalau kita melihat ini sebagai sebuah kitab yang dipegang oleh sebuah bangsa sebagai kitab kehidupan dan keharusan untuk dilakukan. Gagasan. Lalu bacaan Injil mengajak kita untuk semakin lagi melihat apakah diri kita itu jujur di hadapan Tuhan atau kurang jujur di hadapan. Terkait dengan kejujuran. Kejujuran pada diri kita sendiri terutama. Tentang apa yang kita lakukan. Kita melakukan karena gagasannya tentang orang-orang yang melakukan sesuai dengan apa yang menjadi dorongan hati dan apa yang menjadi kewajiban. Diceritakan di sana orang-orang banyak berseru dan memanggil nama Tuhan, tetapi hanya sebuah kewajiban, bukan dorongan dari hati, bukan sebuah kebutuhan. Rasa saya itu yang disebut dalam kategori munafik, kemunafikan dalam bacaan ini. Melakukan kewajiban agama bukan karena saya butuh, saya rindu untuk semuanya itu, tetapi karena tugas. Munafik kalau saya memimpin misa pada hari ini karena tugas, karena jadwal, bukan karena kebutuhan, bukan karena kerinduan saya untuk melaksanakan tugas imamat dan menjadi panggilan saya. Sama seperti kewajiban dan kehidupan kita masing-masing. Apakah saya melakukannya yang demi kewajiban atau karena ini kebutuhan saya?
Menjadi munafik kalau ada orang yang mengayomi hidup ini sebagai sebuah kewajiban juga. Kenapa mencintai anak? Karena wajib mencintai anak. Itu kemunafikan. Karena berarti tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa mencintai orang tua? Karena mencintai orang tua itu wajib hukumnya. Kemunafikan misalnya. Meskipun kalau punya kesadaran bahwa mencintai itu wajib, itu sudah baik. Tetapi gagasannya itu munafik. Mencintai istri, mencintai suami karena wajib. Karena sudah terlanjur dinikahi. Gagasannya kemunafikan. Karena mencintai bukan karena wajib, tetapi karena kebutuhan, karena panggilan dari hati kita masing-masing. Ada macam-macam hal bisa kita gali. Semoga kita bisa menariknya sebuah yang satu untuk inspirasi kita hari ini. Dimuliakan nama Tuhan. Ini